Halo guys, selamat berjumpa lagi. Hari ini Rabu ya, tanggal 26 April 2023. Hari ini hari pertama juga, bursa pertama kali buka setelah kemarin ya, libur lebaran. Seperti biasa gue mau update aja ya perkembangan portfolio saham gue sampai detik ini. Dan ke depan juga gue akan usahain selalu update, mungkin minimal seminggu sekali. Ya, minimal seminggu sekali ya sebagai media curhat gue aja lah. Atau syukur-syukur bisa jadi referensi buat teman-teman yang lagi mempertimbangkan untuk membeli atau menjual suatu saham ya. Ya, tapi sekali lagi mungkin ini cuma referensi ya. Jadi yang pastinya kalau kalian nanti mau memutuskan untuk membeli atau menjual suatu saham, jangan lupa dan wajib sih ya kalian harus melakukan analisa lagi yang lebih dalam, supaya kalian nggak mengalami kerugian ya karena kurang kalkulasi dan pertimbangan yang matang. Jadi nextnya biar nggak ketinggalan nih, yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya, biar nggak ketinggalan update dan info-info menarik lainnya. Oke, ini just info aja, modal yang gue pakai sampai detik ini masih sama ya, sebesar 600 juta rupiah. Ya kenapa ini gue selalu catat ya karena enak aja sih untuk memantau dan mengontrol perkembangan dana gue. Jadi misal gampangnya buat tahu berapa floating profit atau floating loss-nya itu kan tinggal jumlahin dana yang gue investasikan, terus gue jumlahin dengan dana cash yang tersedia di RDN. Ya mungkin kadang perlu juga tuh ditambahin juga dengan dividen yang sudah tercatat tapi belum gue terima karena memang belum jatuh tanggal pembayarannya. Ya nanti mungkin di akhir video akan kita coba hitung ya. Oke sekarang kita intip dulu nih masing-masing emiten di portfolio gue nih sudah gua short juga by return tertinggi ya. Nah ini sementara yang masih memimpin UNTR dengan ASI. Nah, ini kompak banget lah ya, ini dari 2 seminggu ini selalu di atas. Terus PBSA, IPCC, BNGA, BBRI dan beberapa saham lainnya nih. Jadi seperti biasa masih ada yang hijau-hijau, ada yang merah-merah ya, tapi syukurnya nih sampai saat ini untuk totalnya itu masih positif ya. Dan kalau kita lihat di sini ya ini lumayan sih sudah sampai hampir 10%. Hampir 10% yaitu 9,62%. Nah, ini untuk UNTR ini ya ini emang sangat kenceng banget ya ini sentimen positifnya karena selain momen dividennya dengan dividen yang sangat jumbo ya, ini kemarin kuartal 1 juga ini kan reportnya juga lumayan oke ya. Jadi teman-teman kalau yang mungkin belum nonton video yang gue udah bikin sebelumnya bisa nanti nonton video ya, gue udah bahas juga nih UNTR prospek dan kinerjanya di laporan kuartal 1 di tahun ini ya kemarin udah keluar. Jadi kayaknya nih mungkin belum bisa sih ya untuk jalanin rencana yang seperti kemarin gue disampaikan di video ya. Mungkin sambil melihat dulu deh, gue wait and see dulu di hari besok apakah masih ada koreksi, apakah harganya masih bisa ke 31.000 atau di bawahnya. Lumayan tuh kalau memang nanti bisa sampai 30.000 kali aja, mungkin ada yang koreksi sebentar ya, mungkin gue seperti rencana kemarin gue akan coba tambahin ya biar memanfaatkan momen dividennya yang lumayan besar. Jadi hitung-hitung kalau kita beli sekarang pun dapat cashback 6.185 loh. Jadi kita beli 31.000 atau 30.000 dapat cashback 6.000, jadi sekitar 25 ribuan. Sementara prospek kedepannya masih oke. Dan ASI masih sama nih, juga nggak dikasih diskon, nggak dikasih turun dulu buat tambahin muatan ya, terpaksa ya kita ikhlas aja ngelihatnya ya. Ya ini juga jadi pertimbangan nih nanti nih, apakah ini tetap di keep-nya sampai untuk jangka panjang atau kita ambil dividen ya, karena kalau hitung-hitungan dividen sama capital gain-nya lumayan juga nih, gapnya sudah lumayan besar. Nanti akan kita coba lihat lagi ya nanti pas di tanggal-tanggal mendekati dividen ya. PBSA sama naik tinggi juga PBSA ya, ini sih sesuai prediksi lah ya. Ini syukurnya sesuai prediksi gua kemarin, ini harusnya memang akan naik tinggi mungkin sampai sekitar 400-an lah ya untuk capital gain-nya nih, harusnya bisa sampai 400-an ya kalau dari prediksi gua. Nanti mungkin di kesempatan lain ya coba nanti gua bahas
bahas khusus ya buat PBSA ini. Nah, kenapa gue bisa bilang ini bisa sampai ke 400-an atau bahkan lebih ya. Jadi nggak percuma juga sih kemarin gue sempet sabar nunggu lama dan akhirnya emang naik juga. Ini kita lihat pergerakannya. Oh iya, nih gua kebetulan lagi pakai apa, emulator Android ya ini, jadi untuk bisa di code di PC, tapi kayaknya ini ada sedikit bug kayak ini, si emulator Androidnya nggak bisa nampilkan grafis sahamnya. Tapi next deh, mungkin akan gue coba perbaiki dulu. Ya, tapi intinya sih PBSA ini mungkin secara plan gue akan ambil capital gainnya ya, karena kayaknya capital gainnya itu akan lebih tinggi sih dari dividennya kalau kita masuk dari awal ya, seperti yang mungkin gue udah lakukan. Gue ambil dari awal dimana rata-rata itu 309, itu udah hampir 2 atau 3 bulan yang lalu ya, 2 bulan lah ya, 2 bulan yang lalu. Jadi nggak percuma lah ya, nggak percuma lah ya kita, kesabaran kita itu emang di pasar saham itu emang sih salah satu kunci sabar ya, karena pasar saham itu ya mindahin duit dari orang yang nggak sabar ke orang yang sabar. Oke, nah ini PCC juga oke sih ya, nih mungkin secara prospek juga kemungkinan akan gua keep sampai jangka waktu yang cukup lama ya, sambil tetap ngelihat monitor terus laporan atau kinerja keuangannya setiap kuartal. Tapi sampai saat ini sih kayaknya prospeknya lumayan. Nanti mungkin di next video kita akan coba bahas BNGA. Oke, cuman BNGA kemarin sudah itu ya, sudah turun, sebenarnya sudah turun jauh nih, 6% nih, karena kemarin kan habis kumdet, jadi udah ARB. Cuman ya karena gue ambilnya cukup rendah ya, ambil di awal itu, di awal-awal sebelum pembagian dividen 2 bulan atau 2 bulanan lah ya, jadi lumayan nih, nggak terlalu ngefek. Padahal ini udah turun sekitar 6 sekian persen ya, hampir 7% ya, udah ARB. Ya mungkin ini gue akan lihat juga di hari ini nih, apakah masih akan turun atau enggak. Kalau masih turun nanti sampai mentok di bottomnya, ya kita lihat ya, kalau dananya ada kita bisa switching, kita bisa pindahin nih ke BNGA ya, karena mungkin secara garis besar nih kalau gue lihat saham-saham bank ya kedorong ya kinerjanya ya, karena sentimen positif dari suku bunga bank yang lagi naik di tahun-tahun ini ya. Makanya mungkin harapan kita ini untuk yang emiten bank itu akan lebih naik lagi nih. Setiap tahun secara garis besar harusnya naik kalau bank itu ya, setiap tahun harusnya umumnya ya 90% ya, dan tambah lagi dengan sentimen positif dari suku bunga bank yang lagi naik juga ya. Apalagi ini ya, sekilas kalau gue lihat juga BNGA ini kan valuasinya bagus ya, masih murah, ditambah lagi dengan momen setelah dividennya ini kan ARB ya, kapan lagi kita dapat harga murah nih ya. Itulah mungkin buat kita nih yang emang mau investasi jangka panjang ya, justru di momen-momen kayak gini ARB setelah dividen itu ya, itu saatnya sih buat kita ambil ya. Orang pada yang trading pada jual barang, kita mungkin kalau memang mau invest ya itu kesempatannya ya. Kapan lagi kita bisa dapat diskon dengan harga yang murah kayak gini ya. Gue berharap nanti ketika ya mungkin gue akan wait and see dulu ya hari ini. Kalau memang akan turun lagi, kita lihat di bottomnya di mana kira-kira. Kalau bottomnya ketemu bottomnya dan dananya ada ya, mungkin akan gue coba switching kalau dari mungkin dari saham yang lain atau dari cash dana yang masih ada di RDN gue, karena menurut gue prospeknya masih sangat bagus ya BNGA ya. Juga dengan ini ya, emiten bank lainnya kan ya, seperti umumnya ya untuk bank-bank itu ya, kalau kita mau aman ya kita simpen di sinilah ya. Maksudnya aman dalam hal konsisten lah, pertumbuhannya harusnya minimal akan selalu naik ya, walaupun mungkin nggak secepat saham-saham yang fast growing lainnya ya, tapi secara umum harusnya akan tetap naik ya. BBRI, BMRI juga nih tetap naik. Nah Pegas juga kemarin gue ambil cukup, harganya cukup rendah lah ya, karena gue lihat ini secara valuasi udah cukup rendah dan beberapa waktu sempat sideways. Akhirnya gue ambil ya, syukurin udah naik juga 4,68% lah. Nanti ini juga
mau mendekati momen-momen dividennya, nanti kita lihat lagi perkembangannya sambil terus memantau kalau nanti laporan Q1-nya keluar lagi. Jekon, TAPG, SGR, Roti, ya ini semua harusnya secara valuasi sih ya ini cukup oke ya. Kapan-kapan nanti gue share juga lah ya, gue punya Excel juga gimana gue bisa mantau nih saham inceran gue sudah divaluasi yang bagus dan punya margin safety. Jekon sih oke ya, nih Jekon oke secara terakhir gue lihat laporan keuangannya udah mulai positif dari sebelumnya sempat rugi ya, negatif. Ya, cuman mungkin yang kurang menariknya itu ya DPR-nya yang kecil. Nah ini ya Jekon DPR-nya kecil, jadi kalau memang secara DPR 20% ini saat ini memang masih di atas harga rata-ratanya, harga wajarnya ya. Kalau ini DPR 20%, ya harapannya kalau ini DPR 50% ya kita udah masuk di harga wajar. Jadi ya mungkin investor nih masih belum terlalu tertarik ya untuk mengapresiasi sampai di atas 120-an. Nah itu sih menurut gua, pendapat gua ya. Tapi kalau ini nanti dia sampai 50% atau lebih ya itu ini harganya mungkin Jekon akan menarik ya. Mungkin sekarang akan kita pantau terus lah ya sampai nanti ada cop actionnya, ada ya cop actionnya apa nih. Nah ini belum sama ini apa untuk agenda rapat umumnya juga belum masuk nih, jadi ini belum ada sentimen positif, jadi kita akan terus ya. Kebetulan juga nih nilainya nggak terlalu besar ya, kita pasang aja supaya kita ada dashboard juga sih untuk bisa monitor. Tapi saat ini untungnya udah positif. Nah TPG juga sama nih, oke lah secara kinerjanya oke. Kita juga akan pertimbangan untuk keep di jangka panjang sambil melihat perkembangan laporan keuangannya terus. SGR sama. Nah ini Roti dan SGR itu ya gua ambil kemarin di momen dividen lagi, jadi momen setelah pembagian dividen. Nah itu ARB tuh, aduh kapan lagi tuh kita dapat harga murah kayak gitu. Nah Roti juga murah sih kalau gue pikir ya, valuasinya murah dengan kinerja terakhirnya. Sambil kita pantau terus nih nanti di laporan kuartal 1 di 2023 nya apakah masih tetap sama juga. EDMF juga oke harusnya. Ini harganya valuasinya cukup murah ya, dan beberapa saham lain di bawahnya ya, BJBR, IP. Nah ini PANS yang kemarin paling dalam turunnya, akhirnya naik juga ya setelah kita sabar nunggu. Kemarin udah sempat turun 5%, tapi gue percaya lah ini secara valuasi harusnya sangat murah ya, masih murah lah ya, karena nanti hitungan gue di Excel gue itu margin safety-nya paling tinggi nih untuk yang PANS ya. Makanya gue juga tetap bersabar lah ya. Ini harusnya akan naik, karena kemarin sempat agak ketinggian gue ambil harganya, ternyata dibawa turun dulu ya, tapi akhirnya ini harusnya naik lah. Nanti kita lihat lah apakah capital gain-nya lebih tinggi daripada dividennya. Tapi dividen juga tinggi sih ya, makanya nanti kita akan monitor terus ya nanti pas sampai ke hari-hari mendekati komdetnya. Ya paling gitu aja ya yang bisa gue share sampai saat ini untuk progres portfolio gue. Paling secara umumnya harusnya nih syukurnya masih positif, dan gue juga udah buat hitung-hitungannya tadi ya sebentar. Ini ya, jadi jumlah dana yang diinvestasikan yaitu sebesar 616.998.500 sekian. Nah ini masih ada dana RDN atau dana cash yang tersisa di RDN gue yang bisa dipakai juga sebesar 48 juta. Nah ini ada dividen BNGA ya, dividen Bank Niaga yang kebetulan udah tercatat, cuman belum gue terima ya, jadi ini masih on the way, tapi artinya udah gue kalkulasikan juga masuk dalam perhitungan. Yang kalau di total sekian ya, 666 juta rupiah, 661.000 sekian. Nah ini modal yang gue pakai 600 juta ya, kalau dihitung artinya syukurnya gue sudah floating profits 66 juta. Wah lumayan loh ya, gimana lagi nih kita bisa ngembangin dana kita bisa sampai
11%. Dan ini terhitung belum setahun lah ya, belum setahun ya, karena gue aktif lagi masuk ke saham sekitar bulan September lah ya, bulan September ya, artinya baru sekitar 7 bulan lah ya, 7 bulan 7 bulan ya. Kebetulan aja mungkin karena itu juga momennya, juga ada momen-momen yang beruntung ya, gue dapat harga yang murah, jadinya lumayan ya. Mudah-mudahan ini sesuai rencana gue, harapan gue ini bisa di setahun nanti bisa ketemu September lagi, bisa tembus sampai 20% lah ya. Amin amin ya. Makanya nanti akan gue update terus ya, gue akan usahakan untuk diupdate terus. Paling oke, segitu aja sih yang dari gue. Semoga sharing gue ini bermanfaat ya, bisa jadi referensi ya. Sekali lagi referensi buat teman-teman sekalian yang mau membeli atau menjual. Nah, tapi nanti keputusannya jangan lupa tetap kalian mesti analisa lagi ulang dengan lebih mendalam ya. Jangan sampai lah kalian rugi ya, itu karena kalian kurang kalkulasi atau kurang pertimbangan. Oke, demikian, terima kasih, sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Thank you.